Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas segala nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Di kesempatan kali ini kita akan belajar, mungkin ini adalah materi terakhir di dalam kitab An-Nahwu Al-Wadih di juz yang ketiga, sehingga setelah pelajaran kali ini kita sudah menyelesaikan kitab Nahwu Al-Wadih. Baik, pembahasan terakhir ini berkaitan dengan kata tanya, dan agar kita lebih mengingat pembahasan ini, kita perlu tahu dulu kata tanya yang ada dalam bahasa Indonesia. Ya, kata tanya dalam bahasa Indonesia itu bisa apakah kamu suka ini? Ya. Apakah ini milikmu? Ya. Kemarin kita sudah bahas pakai hamzah a dan hal. Ya. Apakah? Kita bahas pakai a atau hal. Nah, kita masih menyisakan pembahasan yang lain, dan akan kita bahas pada kesempatan kali ini tentang siapa. Siapa artinya bertanya orang. Dalam bahasa Arab nanti kita akan mendapatkan kata man. Kemudian ada kata tanya apa. Bertanya benda. Apa yang sedang kamu bawa itu? Ya, bukan siapa yang sedang kamu bawa itu. Gitu. Apa yang sedang kamu bawa? Oh, gelas, gitu. Bukan siapa yang kamu bawa, gitu. Bukan juga apakah yang kamu bawa? Nggak bisa. Jadi pertanyaannya adalah apa? Apa dalam bahasa Arab bisa ma? Malladzi biyadika? Ya, apa yang sedang di tanganmu? Kemudian di mana? Bertanya tempat. Dan di dalam bahasa Arab pakai kata aina. Di mana? Kemudian kenapa dan mengapa? Kita bertanya alasan. Bertanya alasan. Ya. Dalam bahasa Arab biasanya limadza. Ya. Limadza. Makanya pernah ada dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang salah satu karakter Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pendidik. Anas bin Malik sudah membantu Nabi Shallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah bertanya limadza kepada Anas bin Malik. Limadza fa'alta hadza? Limadza lam taf'al? Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu tidak melakukan ini? Tidak ditanya seperti itu sama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya memberikan perintah-perintah langsung yang positif. Lakukan ini, berlakulah seperti ini, dan semisalnya. Baik, kemudian bagaimana? Ini bertanya cara. Ya. Bisa juga keadaan. Dalam bahasa Arab, kaifa. Kaifa haluka, bagaimana keadaanmu? Ya, bagaimana? Bertanya cara, kaifa yusna'u hadza, bagaimana ini dibuat, pakai kaifa. Dalam bahasa Arab ada juga berapa, bertanya ukuran atau angka. Bertanya ukuran atau angka. Dalam bahasa Arab bisa kam rajulan fi baitika, berapa orang di rumahmu. Atau bertanya harga,
Kalau bertanya harga ditambahin bikam. Ya. Bikam hadza, berapa harga barang ini? Gitu. Baik, kemudian yang terakhir itu kapan? Bertanya waktu. Dalam bahasa Arab mata. Ya. Coba nanti dipikirkan lagi, kira-kira masih adakah kalimat tanya dalam bahasa Indonesia. Dan dengan mempelajari seperti ini terlebih dahulu, kemudian kita masuk dalam pelajaran bahasa Arabnya, insya Allah lebih mudah dan lebih bisa tergambarkan daripada langsung belajar bahasa Arabnya. Ya. Kenapa kok lebih mudah? Karena kita sudah memahami kalimat tanya ini dalam bahasa Indonesia tanpa harus belajar. Ya. Kita nggak perlu belajar. Kalau bertanya berapa, ya sudah. Bertanya angka ya berapa. Bertanya keadaan ya bagaimana. Bertanya alasan ya kenapa. Bertanya waktu ya kapan. Itu udah otomatis. Kita nggak usah berpikir panjang, langsung ngerti. Nah, setelah kita paham ini, maka kita bisa membahas pembahasan selanjutnya di nahwu wadhih ini dengan lebih mudah. Baik, baqiyatul adawatil istifham. Kalimat-kalimat tanya yang tersisa. Kemarin kita sudah bahas a dan hal. Ya. Untuk hal hanya bertanya tentang apakah sudah terrealisasi atau belum. Misalkan hal tola'ati syamsu, apakah matahari sudah terbit? Ya. Kalau a bisa untuk bertanya atau memastikan seperti itu, atola'ati syamsu boleh. Bisa juga digunakan untuk pilihan. Misalkan misalkan apa? Muhammad tuhibbuhu am Ahmad. Kamu lebih suka Muhammad atau Ahmad misalkan. Bisa pakai a juga. Nah, sekarang kita sisanya. Baik, kita langsung masuk nomor 1. Al-amtsilah, man hadzal rajulu. Man tadi artinya adalah siapa? Hadzal rajulu, laki-laki ini. Nah, hadzal rajulu itu disebut dengan badal mabdul ya. Ini konsepnya badal mabdul. Sehingga diartikan dengan laki-laki ini. Kalau nanti tidak ada alif lamnya, misalkan kita baca menjadi man hadza rajulun, maka artinya bisa beda. Siapa ini adalah laki-laki. Nah, langsung salah. Orang Arab bingung. Ini orang bertanya, tapi kalimatnya kalimat berita, gitu. Man hadza rajulun, salah, gitu. Sudah ada yang janggal. Kalau bertanya laki-laki ini harus ada alif lamnya. Man hadzal rajulu, siapa laki-laki ini? Berarti man bertanya orang. Baik, kemudian nomor 2, man ikhtattal qahirata. Man siapa? Ikhtatta itu membangun. Al-Qahirah kota Kairo. Ya. Siapa yang membangun kota Kairo? Baik. Bertanya orang. Nomor 3. Malladzi biyadika. Ma bertanya apa? Benda. Alladzi biyadika, yang ada di tanganmu. Ya. Apa yang ada di tanganmu ini? Malladzi biyadika. Nomor 4, ma taf'alu bimibratika. Apa yang kamu lakukan? Mibrat dengan alat untuk melancipkan pensil, namanya apa?
apa namanya, geretan kalau bahasa kita, bahasa Jawa ya, ongotan. Baik, apa yang kamu lakukan dengan ongotanmu? Apa yang kamu lakukan dengan ongotanmu? Oh, berarti ini bisa bertanya ma taf'alu bimibrotika, apa yang bisa kamu lakukan dengan ongotanmu? Bertanya apa ini? Tindakan bisa. Jadi nomor 3 bertanya benda, ini bertanya tindakan. Maladzi hasal, apa yang sedang terjadi? Ya, misalkan bertanya kejadian juga bisa. Baik, nomor 5, mata yujnal kutnu, mata kapan? Yujna dipanen, al-kutnu kapas. Jadi kapan kapas dipanen? Berarti bertanya waktu. Mata bertanya waktu. Mata yuzra'ul qasabu, mata kapan yuzra'u ditanam, al-qasabu tebu ya, pohon tebu yang digunakan untuk membuat gula pasir. Kapan pohon tebu ditanam? Berarti bertanya waktu. Nomor 7, aina daruka, aina di mana? Daruka rumah darukum rumah kalian. Berarti bertanya tempat. Di mana rumah kalian? Nomor 8, aina yajtami'u ikhwanukum, di mana yajtami'u berkumpul, ikhwanukum saudara-saudaramu, saudara-saudara kalian. Mungkin maksudnya bertanya di mana domisili mereka, mereka berkumpul di mana. Misalkan di Jogja, di Jakarta, di Surabaya misalkan. Berarti bertanya tempat. Nah, ini beberapa kata tanya yang akan dibahas. Kita baca pembahasannya. Ta'ammal al-jumala fil amsilati al-mutaqaddimati jami'uha tajidha istifhamiyah. Coba perhatikan kalimat-kalimat di contoh yang telah berlalu. Semuanya kamu dapati adalah kalimat tanya. Semuanya kamu dapati sebagai kalimat tanya. Li'anal mutakallimu yatlubu fi kullin minha al-ilma bi syai'in yajhaluhu. Kenapa kok ini kalimat tanya? Karena orang yang berbicara itu meminta dari setiap pertanyaannya agar diberikan ilmu, informasi atas sesuatu yang dia tidak tahu. Ya. Gara-gara minta ilmu atas sesuatu yang tidak diketahui, maka disebut dengan kalimat tanya. Jadi kalimat tanya adalah kalimat meminta informasi, kalimat meminta ilmu. Makanya dulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu ketika ditanya, kenapa kamu bisa dapat ilmu sebanyak ini? Maka salah satu kalimat yang diucapkan oleh Ibnu Abbas, dari 3 kalimat yang beliau ucapkan sebagai rumusnya adalah yang pertama, bilisanin saul, bilisanin saul. Aku punya lisan yang selalu bertanya. Karena kalimat tanya ini akan mendatangkan banyak informasi, akan mendatangkan banyak ilmu. Kenapa, bagaimana, siapa, ya, apa, kapan, di mana, ya, kenapa bisa. Ini semuanya akan mendatangkan banyak ilmu. Ya. Bahkan kenapa orang bisa terbang dengan pesawat terbang, harus pakai kalimatnya dulu. Gimana ya? Nah, gimana pertanyaannya? Bagaimana ya saya bisa seperti ini? Bisa ada kamera seperti ini, ada mikrofon seperti ini, ada HP, ada iPad, ada gelas. Semuanya dari pertanyaan, gimana ya caranya biar aku bisa minum dengan nyaman misalnya. Tuh.
Bagaimana caranya saya bisa menerangkan dengan layar di sini tampil di layar pemirsa misalkan. Semuanya butuh ilmu. Jadi dengan pertanyaan itu seseorang akan mendapatkan banyak ilmu. Bilisanin saul. Baik. Makanya kalau ada kita sebagai orang tua, anak kita banyak bertanya, jangan dimatikan. Ini bakat yang mahal. Ya, ini bakat yang mahal, jangan sampai dimatikan. Anak bertanya, bisa dijawab, nggak bisa jawab. Ayah belum tahu dek, ya, bunda belum tahu dek. Kita cari tahu bersama ya. Atau kapan-kapan kita tanya sama ustadz, kita tanya sama profesor, kita tanya sama pak guru, kita tanya sama orang yang lebih ahli. Kasih tahu di otoritas itu ada di mana. Ya, karena lisan yang banyak bertanya ini banyak ilmunya. Baik, kemudian berikutnya wa idza ta'amalta ma waqa'at alaihi adawatul istifham fil amsilatil mutaqaddimati, dan apabila kamu perhatikan kata-kata tanya yang ada di contoh-contoh yang telah berlalu itu, wa kadzalika fi kulli misalin akhar, begitu juga dalam contoh-contoh yang lainnya, wajad taman la taqa'u illa alal uqala, maka kata tanya man kalau dalam bahasa Indonesia artinya apa? Siapa. Maka kata tanya siapa atau man dalam bahasa Arab tidak mungkin digunakan kecuali untuk bertanya sesuatu yang punya akal. Ya. Siapa yang memecahkan piring ini? Harapannya jawabannya orang yang berakal, meskipun nanti jawabannya kucing misalkan. Tapi itu bukan maksud dari pertanyaan tentunya. Ya. Siapa gurumu di sekolah? Jawabannya harus orang berakal. Siapa yang membuat sepeda ini? Orang berakal. Gitu. Siapa yang mengajar kamu? Orang berakal. Baik, kemudian ma, kalimat tanya atau kata tanya ma yang artinya apa? La taqa'u illa ala ghairihim, tidak digunakan kecuali untuk bertanya sesuatu yang tidak berakal atau benda mati. Ya. Baik, bertanya benda mati. Apa yang ada di tanganmu? Apa yang ada di tasmu? Apa yang sedang kamu pikirkan? Apa yang sedang kamu lihat? Kalau apa yang sedang kamu lihat, pengennya jawabannya adalah sebuah benda. Tapi kalau siapa yang kamu lihat, pengen jawabannya adalah orang yang berakal. Hanya dengan pertanyaan, siapa yang kamu lihat? Orang pengen jawabannya. Apa yang kamu lihat? Benda pengennya dijawab. Oke. Baik, kemudian wawajata mata taqa'u ala zamani daiman. Mata itu dalam bahasa Indonesia kapan, selalu bertanya waktu. Ya. Wa aina taqa'u alal makani daiman. Aina yang artinya dalam bahasa Indonesia di mana atau ke mana. Ya. Ini bertanya tentang tempat, ya, selalu bertanya tentang tempat. Wa hunaka ghairu ma taqaddama adawatun ukhra lil istifham, dan di sana ada kalimat-kalimat tanya yang lain yang lebih banyak daripada yang sudah kami sebutkan. Contohnya misalkan kaifa. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah bagaimana. Wa kam dalam bahasa Indonesia artinya adalah berapa. Wa ayun, ya ini hampir ibu dari kata tanya ini. Ibu kata tanya. Hampir semua bisa pakai kalimat tanya ayu. Ayu syai'in tuhibbu. Ayu hadza, apa ini? Ya. Banyak, ayu itu banyak bisa digunakan. Baik. Fa kaifa yus'alu biha anil hali nahwa kaifa anta. Fa kaifa, jadi kata tanya kaifa itu untuk bertanya kondisi dan keadaan. Bagaimana?
Ini bertanya kondisi dan keadaan. Ya, seperti kaifa anta, gimana kabarmu? Wa kam yus'alu biha 'anil adadi nahwa kam hujratan fil manzili. Kalimat tanya kam berapa selalu bertanya tentang jumlah, angka. Seperti kam hujratan fil manzil, berapa kamar yang ada di rumah ini. Wa ayyus'alu biha an jami'i ma taqaddam, dan ayu digunakan untuk bertanya semua yang telah berlalu. Jadi ini ibunya kata tanya dalam bahasa Arab. Bisa digunakan misalkan kalau tempatnya tepat bisa digunakan di semuanya. Ya. Baik. Fayus'alu biha aniz zamani wal makani wal hali wal aqili wa ghairil aqil. Jadi ayu ini bisa bertanya tentang waktu. Ayu yaumin hadza, kata Nabi SAW ketika hadis tentang melaksanakan ibadah haji. Ayu yaumin hadza, hari apa ini? Ayu syahrin hadza, bulan apa ini? Ya. Gitu. Baik. Bertanya tempat, ya. Bertanya hal, kondisi. Bertanya orang yang berakal dan tidak berakal. Ala hasabi ma tudhafu ilaihi, tergantung apa yang diidhofahkan kepadanya. Misalkan ayu rajulin hadza, siapa laki-laki ini? Nah, bertanya harusnya ini pakai man. Man hadza rajulu, tapi ayu rajulin hadza. Nah, cuman nanti ada perubahan teknik penyusunannya. Tapi secara makna bisa berarti man. Wa ayyal hisanaini raqibta. Ya. Kuda yang mana yang kamu tunggangi? Ya. Kuda mana? Dari dua kuda ini, ya. Dari dua kuda ini, mana yang kamu tunggangi? Ya. Gitu. Amal jawabu an jami'i ma taqaddama fayakunu bi ta'yinil mas'uli anhu. Adapun jawabannya itu adalah dengan memberikan apa yang dipertanyakan dari semuanya itu. Baik, jadi inti dari pembahasan ini hampir sama dengan ini semua. Apakah pakai a dan hal? Siapa bertanya orang pakai man? Apa bertanya tentang benda bertanya pakai ma? Di mana bertanya tempat pakai aina, kenapa dan mengapa bertanya alasan pakai limada, dan ini tidak ada ya. Ya, ini tidak ada di dalam buku. Kaifa, ya, atau bagaimana bertanya cara dan keadaan pakai kaifa. Bertanya berapa atau berapa harga, untuk bertanya ukuran, harga dan angka pakai kam, atau untuk harga pakai bikam. Bertanya kapan, waktu, ya, pakai mata. Dan tadi ada ibu kata tanya, yaitu pakai ayu. Nah, nanti bisa pakai ayu, bisa pakai ayya, bisa ayi. Di sini dia mu'rab, seakan-akan dia mu'rab. Baik. Nah, sekarang kita baca kaidahnya. Al-qawaid. Lil istifhami adawatun ukhra ghairul hamzati wa hal. Untuk bertanya ada alat lain selain hamzah dan hal yang kita bahas pada kesempatan yang lalu. Wa min asyhariha ma ya'ti, di antara yang paling terkenal dan sering digunakan adalah kata tanya berikut ini. Man yus'alu biha 'anil uqala. Man digunakan untuk bertanya orang yang berakal. Ma digunakan untuk bertanya ghairul uqala.
orang yang tidak berakal. Orang yang berakal, ini benda tidak berakal. Tumbuhan, benda mati, dan semisalnya. Mata bertanya tentang waktu. Aina bertanya tentang tempat. Kaifa bertanya tentang kondisi. Bisa juga bertanya tentang cara. Jadi bertanya tentang hal atau kaifiyah, tambahin aja al-kaifiyah. Kam bertanya tentang jumlah. Ayun bertanya tentang jami'u ma taqaddam, semua yang telah berlalu, bisa pakai ayun. Baik, idza kanat adawatul istifhami fil jumlati wahidatan minal adawati sab'il madhkurati huna, kana al jawabu bi ta'yinil mas'uli anhu. Apabila alat tanya di dalam sebuah kalimat adalah salah satu dari 7 kata tanya yang telah kami sebutkan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kata tanyanya ini, ya, ini 7 kata tanya. Kalau pertanyaannya pakai 7 kata tanya ini, maka kanal jawabu bi ta'yinil mas'uli anhu. Jawabannya adalah dengan memberikan jawaban yang jelas. Ya. Berikan jawaban yang jelas terhadap kalimat-kalimat tanya tersebut. Baik, insyaallah ini tinggal praktek saja. Kemudian melihat bagaimana kata tanya atau kalimat tanya dalam Al-Quran atau dalam hadis. Kemudian jawabannya di dalam hadis dan Al-Quran. Misalkan Nabi SAW ditanya, mata takunus sa'ah, kapan hari kiamat terjadi? Ya, tinggal bisa jawab atau enggak. Kalau bisa jawab, oh terjadi kapan misalkan. Oh ternyata Nabi enggak bisa jawab, gimana cara jawabnya? Maka Nabi menjawab, al-mas'ulu anha mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya enggak lebih tahu daripada yang bertanya. Sama-sama tidak mengetahui. Oh, bisa pakai jawaban tersebut. Dan yang semisalnya. Ya. Misalkan apalagi? Ya, di dalam Al-Quran cukup banyak kalimat-kalimat tanya. Kemudian nanti ada jawaban-jawabannya, entah jawabannya itu langsung menjawab langsung, ataukah dengan menjelaskan, ataupun yang semisalnya. Baik, kita lanjutkan pembahasan terakhir. Ini juga banyak di dalam Al-Quran, yaitu al-istifham wan nafyu ma'an. Kalau dalam bahasa Indonesia, istifham itu kalimat tanya, an-nafyu kalimat negatif. Nah, kalau dua-duanya berarti kalimat tanya negatif. Misalkan kamu nggak suka ini, misalkan. Nah, itu kalimat tanya negatif. Dan itu sering kali digunakan oleh ibu-ibu. Saya nggak tahu kenapa. Saya sudah memberikan pelatihan tentang menggunakan kalimat positif. Sudah banyak saya ajarkan. Ternyata pas prakteknya, seringkali ibu-ibu ini bertanyanya pakai default lagi, pakai kalimat tanya negatif. Kamu nggak suka ini, gitu.
Jadi pakai kalimat tanya negatif lagi gitu. Harusnya kan ayo dimakan lagi sampai habis, kan maunya kan dimakan sampai habis. Tapi pakai kalimatnya kamu nggak suka ini gitu. Jadi meskipun ini salah satu bentuk kalimat tanya, salah satu bentuk takbir, tinggal nanti digunakan di tempat yang mana, di tempat yang tepat itu bagus ya. Kalau dalam ilmu komunikasi nanti tergantung tempatnya penggunaan ini. Dan dalam Al-Quran cukup banyak kalimat tanya negatif. Misalkan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu belum pernah melihat, belum pernah membayangkan, belum pernah mengerti bagaimana Allah memperlakukan pasukan bergajah? Ya, kita diminta ngebayangin di situ. Apa sih? Kayak apa? Gajahnya seberapa? Kemudian apa yang terjadi? Tempatnya seperti apa? Apa yang terjadi dengan gajah-gajahnya? Apa yang terjadi dengan ashabil fil itu? Apa yang terjadi dengan toiron ababil seperti apa? Gimana cara nyengkramnya? Yang dicengkram berapa derajat bara apinya? Kita diminta untuk membayangkan di situ. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam nashrah misalkan. Bukankah alam nashrah? Bukankah kami telah melapangkan dadamu, ya. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, ya. Pakai kalimat tanya negatif, ya. Baik, misalkan apa lagi? Ya. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Misalkan di surat An-Nur tentang hadisatul ifki, kisah di mana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memboikot karib kerabat yang ikut menyebarkan berita dusta itu, ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak mau memberi bantuan lagi kepada karib kerabat yang menyebarkan berita itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menegur, ya. Udah tetap aja dikasih bantuan. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apa kamu enggak suka kalau Allah mengampuni dosamu? Nah, gitu. Kita ala tuhibbu. Pakai kalimat tanya seperti itu. Baik, jadi kita akan bahas tentang kalimat tanya negatif, ya, secara nahwu. Nomor 1, alam taro hadiqatana. Alam taro hadiqatana. A, apakah? Lam, belum. Taro, kamu melihat. Hadiqatana, kebun kami, kebun kita misalkan. Apakah kamu belum pernah lihat kebun kita? Nah, kalimat tanya negatif. Apakah kamu belum pernah melihat kebun kita? Nomor 2, ala tuhibbul iqamata fil qura. Ala, apakah? La, tidak. Tuhibbu, suka, kamu suka. Iqamata, tinggal. Fi, di, al-qura, desa. Artinya apakah kamu tidak suka tinggal di desa? Ya, gitu. Nomor 4, alaisal kutnu imadat tsarwati fi Misra. No, A itu apakah? Laisa itu tidak. Al-kutnu, kapas. Imad as-sarwah itu komoditas primer. Komoditas perdagangan primer. Jadi yang menyebabkan sebuah kota kaya itu jualan apa kota itu? Kota Jogja salah satu jualannya
pariwisata misalkan. Misalkan kota Klaten jualannya beras, ya lumbung padi misalkan. Nah, ini kalau di Mesir itu kapas. Ya, komoditas perdagangan primer di Misro Mesir. Ya. Apakah tidak kapas komoditas perdagangan primer di Mesir? Belum bisa dipahami kalimat tanyanya, maka kita rubah. Nah, apakah tidak bisa dirubah menjadi bukankah? Ya, bukankah kapas adalah. Nah, setelah kapas ada kalimat adalah. Bukankah kapas adalah komoditas perdagangan primer di Mesir? Nah, gitu. Baik. Kemudian nomor 4, alaisat misru mahbitos suyahi? Apakah laisat bukan, misru Mesir, mahbit itu tempat landing atau singgah, suyah pariwisatawan. Ya. Apakah bukan Mesir tempat singgah pariwisatawan? Nah, ini kalimatnya belum bisa dipahami dengan baik. Kita harus memolesnya dan kita tangkap dulu apa maksud dari pembicara ini. Oh, ternyata pembicara ini mau bilang, bukankah Mesir itu adalah tujuan utama para pariwisatawan untuk rekreasi di sana. Nah, gitu. Jadi ke arah sana, bukankah Mesir itu adalah tempat tujuan utama para pariwisatawan, ya. Baik. Bukankah Mesir menjadi tempat tujuan utama mereka? Gitu. Baik, jadi kadang terjemahan tekstual harus kita poles terlebih dahulu. Baik. Idza ta'amaltal jumalas sabiqata wajadta kulla wahidatin minha qad jama'at bainal istifhami wan nafi. Apabila kamu perhatikan al-jumalas sabiqah, kalimat-kalimat yang telah berlalu, wajadta kulla wahidatin, kamu akan dapati masing-masing pertanyaan minha dari pertanyaan tadi. Qad jama'at telah mengumpulkan bainal istifhami antara kalimat tanya wan nafi dan kalimat negatif. Baik. Walamma kana kullu istifham tad'i jawaban, kanat al-jumal al-mutaqaddimah muhtajatan ila jawabin. Wallahu alam di sini kalimat lam dan mim alif di sini masih perlu kita pahami lebih lanjut. Apakah walamma atau walima atau walama gitu ya. Kana kullu istifham yastad'i jawaban, ghaira anna al-jawaba huna wa kadzalika fi jami'il jumalil istifhamiyah al-manfiyah yakunu bilafdhi bala in uridal isbat wa bilafdhi na'am in uridan nafya. Oh, baik. Berarti di sini diartikan sebagaimana setiap kalimat tanya itu pasti pengen jawaban. Ya. Maka demikian juga kalimat-kalimat tanya ini tadi, meskipun pakai kalimat negatif, itu juga butuh jawaban. Hanya saja, ya, ghairu anal jawabahuna, hanya saja jawaban di sini itu pakai konsep yang berbeda, sedikit berbeda. Wa kadzalika fi jami'i al-jumal al-istifhamiyah al-manfiyah. Begitu juga teknik
menjawab di seluruh kalimat tanya negatif. Pakai kalimat jawaban bala kalau kita mau mengiyakan, atau kita mau bukan mengiyakan, isbat ini gini, kita berikan contohnya. Apakah kamu belum pernah melihatku? Nah, apakah kamu belum pernah melihatku? Kalimat tanya tapi negatif. Ya. Ada belumnya, ada apakah. Isbat dan nafi. Nah, kalau isbat itu kita jawab tentu pernah. Ya. Nah, pernah ini namanya isbat. Kalau nafi, maka kita jawab iya belum. Iya belum pernah. Nah, ini namanya nafi. Tetap menafikan kondisi. Apakah kamu belum pernah melihatku? Iya belum pernah melihatmu aku. Nah, itu namanya nafi. Ada isbat. Apakah kamu belum pernah melihatku? Tentu aku pernah melihatmu. Kamu kan orang terkenal, misalkan gitu. Ini namanya isbat. Nah, kalau sedang isbat, itu jawabnya itu bala. Yang kita artikan biasanya pakai tentu. Kalau nafi, maka jawabannya iya, dalam bahasa Arab na'am. Ya. Iya, aku belum pernah melihatmu, gitu. Jadi ini berbeda dengan kalimat tanya yang positif. Apakah kamu sudah makan? Ya, sudah, misalkan. Pakai na'am. Kamu belum makan. Kalau mau ngomong sudah, maka bala, ya, akal tuh. Gitu. Jadi kalimat bala itu mengisbat yang berkebalikan dengan kalimat tersebut. Jadi ini kalimatnya, kan ini kalimat negatif belum pernah melihat. Kita mau menyatakan pernah, gitu kan, berarti kalimat positif, ini namanya isbat. Kalau apakah kamu belum pernah melihatku, jawabannya belum, berarti ini kalimat negatif, jawabannya negatif. Maka disebut dengan jawaban nafi dan pakainya na'am. Ya. Jadi ada sedikit perbedaan. Dulu saya mempelajari ini juga butuh waktu yang cukup lama untuk menginternalisasi, ya. Memasukkan informasi ini sampai menyatu dengan jiwa kita. Itu butuh waktu. Jadi wajar kalau ada sedikit kebingungan sedikit, ya. Baik, intinya kita lanjutkan lagi. Kalau mau mengisbat, kita jawab dengan bala, dan kita jawab dengan na'am in uri dan nafya kalau kita ingin menafikan. Fa idza ajabta 'anil jumlatil ula mathalan bilafzi bala, kalau kamu jawab kalimat tanya pertama di contoh tadi dengan bala, berarti kalimat tanya alam taro hadiqatana, apakah kamu belum pernah melihat kebun kita? Kok dijawab pakai bala? Kana ma'nal jawab annaka ra'aital hadiqah, maka jawaban itu artinya kamu pernah melihat. Ya. Wa idza ajabta bi lafdzi na'am, tapi kalau dijawab dengan kalimat na'am, iya, kanal makna annaka lam taroha, maka maknanya kamu belum pernah melihatnya. Jadi kamu ditanya, kamu apa belum pernah melihat kebun kita? Kalau kita mau jawab, iya aku belum pernah, harus jawab dengan na'am. Kalau mau menjawab, apakah kamu belum pernah melihat kebun kita? Sudah, aku belum pernah melihatnya kok, gitu. Maka harus menjawab dengan bala, tidak boleh pakai na'am, gitu. Nanti orang Arab bisa salah paham, ya. Wa hakadha yuqalu fi baqiyatil amsilati, demikian jawaban-jawaban yang serupa dengan contoh ini. Baik. Al-jumalul al-istifhamiyah al-manfiyah, sekarang kita ke kaidah, ya.
Al-jumalul istifhamiyah al-manfiyatu hiyal masdaratu hiyal musaddaratu bi'adatil istifham matbu'atin bi'adatin nafyi mubasyaratan. Kalimat tanya negatif adalah kalimat tanya yang didahului dengan kata tanya yang langsung diikuti dengan kata negatif. Jadi kalimat tanya negatif adalah kalimat tanya yang didahului oleh kata tanya dan langsung diikuti kata negatifnya. Ya. Baik. Kemudian jawabul jumalil istifhamiyah al-manfiyah yakunu bilafzi bala fi halil isbati wa bilafzi na'am fi halin nafyi. Jawaban terhadap kalimat tanya negatif jika ingin mengisbat, maka jawab dengan tentu yang dalam bahasa Arabnya bala, dan jawab dengan iya dalam bahasa Arabnya na'am jika ingin menafikan. Ya, ingin menafikan. Baik. Baik, itu pembahasan kita. Nah, sekarang kita akhiri dengan membaca 16 contoh ya kalimat tanya di latihan 1 ya. Setelah ini kita selesaikan buku ini. Baik, nomor 1, atamma bina udar. A, apakah tamma sudah selesai bina pembangunan rumah itu. Apakah pembangunan rumah itu sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai jawab na'am, tamma bina'uhu ya. Ya. Kalau belum berarti lamma ba'du ya. Belum. Mazala yabni misalkan. Nomor 6. Hal yanfa'ul hifdzu bila fahmin? Hal apakah yanfa'u bermanfaat al-hifdzu hafalan bila tanpa fahmin pemahaman? Apakah hafalan itu bermanfaat tanpa pemahaman? Ya. Ya. Ya, Allahu a'lam bishawab, tergantung apa yang mau dituju. Kalau yang mau dituju hanya banyak-banyak hafalan, ya bermanfaat. Kalau yang dituju mau meningkatkan kecerdasan, bisa bermanfaat. Jadi menghafal sesuatu itu meningkatkan kecerdasan. Tapi kalau yang dimau untuk meningkatkan keimanan, maka harus paham. Kalau nggak paham nggak bisa. Gitu. Itu kayak kita menghafal bahasa Inggris dan kita nggak paham apa yang sedang kita baca. Nggak bisa menghadirkan rasa. Gitu. Hal yanfa'ul hifdzu bila fahmin? Ya kita jawab la yanfa'. Gitu. Hafalan tanpa pemahaman tidak bermanfaat. Nomor 3. Man amba'aka hadza? Ya. Man amba'aka hadza? Ya.
Baik, ini hampir serupa dengan salah satu ayat di Al-Qur'an, ya meskipun agak sedikit berbeda. Di surat Tolak gitu ya. Man amba'aka hadza. Hampir sama tapi enggak serupa. Jadi pertanyaan sama, siapa yang memberikan kabar kepadamu? Ya, siapa yang memberimu kabar tentang ini? Man amba'aka hadza. Man itu siapa? Anba'a itu memberi kabar. Ka itu kamu memberi kabar kepadamu hadza tentang berita ini. Nah, maka jawab Muhammad misalkan. Nah, Muhammad amba'ani hadza. Nomor 3, mata ya'ti syita'u yaksuru banafsaju. Ya. Mata ya'ti syita, kapan musim dingin datang yang banafsaji ini banyak muncul. Jadi bunga-bunga ultraviolet mungkin ya. Banafsaji. Ya, bunga-bunga ini muncul. Jadi bertanya kapan? Jawab aja misalkan syahr Ramadan misalkan. Ya, jawab pakai waktu. Nomor 5, aina tusafir usafir ma'aka. Nah, ini kalimatnya bukan ini. Aina tusafir usafir ma'aka. Kemanapun kamu pergi, aku akan pergi bersamamu. Nah, ini bukan kalimatnya ya. Ya, jadi ini salah satu ujiannya adalah ini kalimatnya, ini kalimatnya, ini kalimatnya, ini kalimatnya. Oh, nomor 4 ini bukan kalimatnya, makanya agak rancu tadi ya. Oke, nomor 4 ini mata ya'ti syita'u yaksuril banafsaju. Kalau musim dingin sudah datang, maka bunga banafsaji akan banyak bermunculan. Nah, gitu. Jadi ini bukan kalimatnya. Nomor 5. Aina tusafir usafir ma'aka. Jadi meskipun katanya itu kata tanya juga gitu. Tapi bisa masuk ke kalimat syarat gitu. Kalau begini maka begini gitu. Kapanpun musim dingin datang, maka bunga ultraviolet langsung banyak bermekaran. Kemanapun kamu pergi, aku akan ikut pergi bersamamu. Aina tusafir usafir ma'aka. Tapi bukan kalimatnya. Aina gorosta syajarul kafur. Ya. Kamu menanam pohon kafur di mana? Ya. Maka ini kalimatnya. Oh, fi khalfal baiti, ya, khalfa baiti, di belakang rumahku gitu ya. Baik, nomor 7. Kam yauman fis sanati, berapa hari dalam satu tahun? Nah, kalimatnya. Kita jawab salasumi'ah wasitah wasalasin misalkan. Ada 356 hari misalkan. Atau berapa? 365 ya. Ada salasumi'ah wasitah atau khamsah wasitun misalkan. Ada 365 hari. Nomor 8. Kaifa asbahtal yauma? Bagaimana kondisimu saat kamu masuk waktu pagi hari ini? Ya, alhamdulillah bi khair. Ya, berarti kalimatnya. Ayu akhawaika akbar? Ya, dari dua saudaramu ini siapa yang paling tua atau mana yang lebih tua? Maka ini kalimat tanya. Nomor 10, afahim tadarsaka? Apakah kamu paham pelajaranmu? Kalimat tanya. Naam, fahim tuh misalkan. Atau kalau enggak ya lam afham, ya, aku belum paham. Nomor 11, man yanfa'un nas yanfa'uhu. Barang siapa suka memberi manfaat kepada manusia, maka manusia akan memberikan manfaat kepadanya. Ini bukan kalimat tanya, ini kalimat syarat. Nomor 12, manit tabibul ladzi adaka? Siapa dokter yang baru saja mengunjungimu? Nah, ini kalimat tanya. Jawabnya Dokter Muhammad misalkan. Nomor 13, maja abikal yauma? Apa yang membuatmu datang hari ini? Kalimat tanya. Kita jawab khobarun ja'ani misalkan, sebuah kabar yang datang kepadaku. Nomor 14, mata yusafiru waliduka? Kapan ayahmu akan pergi safar? Berangkat haji misalkan. Godan misalkan. Berarti kalimat tanya.
Nomor 15, aina tajtami'una hadhihi lailah, di mana kalian akan berkumpul di malam ini? Kalimat tanya. Fi baiti Muhammad misalkan. Ayat tariq tasluku asluku. Asluk gitu ya. Jalan manapun yang kamu pilih, aku akan memilih jalan itu. Ini bukan kalimat tanya tapi kalimat syarat ya. Nah, begitu seterusnya. Ini sudah selesai ya. Latihan-latihan kita, alhamdulillah. Dan kita sudah bisa menyelesaikan kitab ini. Semoga ini menjadi pelajaran yang berbarokah gitu ya. Sudah bertahun-tahun kita berusaha untuk membahas ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa menyelesaikannya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita tentang bahasa Arab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga sekali lagi ilmu-ilmu yang kita hatamkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, semakin bisa membuat kita paham dengan bahasa-bahasa Al-Quran dan bahasa Arab. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.